Indonesia segera punya kapal selam nuklir. Perjanjian dengan Perancis jadi bukti RI kejutkan aliansi Cina-Rusia dan AUKUS yang ingin kuasai Laut Cina Selatan. Pertemuan sejumlah kepala negara di G20 Italia beberapa hari lalu ternyata tak hanya untuk membahas masalah global. Dalam acara itu, Presiden Jokowi jadi sorotan semua kepala negara yang hadir. Ditambah lagi dengan perbincangan yang cukup serius yang dilakukan Presiden Jokowi dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Isu mengenai aliansi militer baru di kawasan Indo-Pasifik terutama Laut Cina Selatan pun mencuat. Padahal sudah bukan rahasia lagi bahwa di kawasan yang tengah memanas, ada dua aliansi yang kini saling bersih tegang. Aliansi itu dibentuk oleh dua negara yang kini tengah menduduki sebagai negara dengan kekuatan militer terkuat. Negara-negara itu tak lain adalah Cina dengan sekutunya dan Amerika Serikat dengan aliansinya. Sudah bukan rahasia lagi, kawasan Indo-Pasifik kini tengah jadi sorotan lantaran disebut-sebut bakal menjadi medan perang dunia ketiga. Hal itu setelah banyak negara memiliki kepentingan tersendiri di wilayah laut dengan kategori sangat sibuk itu. Dalam pertemuannya dengan Macron, Presiden Jokowi pun jadi sorotan lantaran disebut bakal menggantikan posisi Australia yang dituding mengkhianati Prancis. Melansir AFP, Australia kini tengah dimusuhi oleh Prancis lantaran dituding melanggar kesepakatan soal kapal selam. Sebelumnya diketahui, Australia sempat membuat kesepakatan dengan Prancis mengenai pembuatan kapal selam nuklir. Namun, kesepakatan ini dibatalkan sepihak oleh negara tetangga Indonesia dan memilih bergabung dengan aliansi Amerika dan Inggris. Bahkan belum lama ini, salah satu pejabat tinggi Indonesia membeberkan rencana kerjasama mengenai pertahanan dengan Prancis. Rencana kerjasama ini diungkapkan oleh Wakil DPR RI Indonesia saat berkunjung ke Duta Besar Prancis untuk Indonesia di Jakarta. Indonesia dan Prancis memiliki pandangan yang sama terkait konsep Indo-Pasifik yang inklusif dengan mengedepankan sentralitas ASEAN. Prancis juga menjadi representasi Uni Eropa dalam konteks kerjasama Indo-Pasifik yang sedang terus berkembang. Begitulah ujar Aziz. Kedua negara memiliki visi yang sama, tercermin dalam sinergitas di Dewan Keamanan PBB. Isu perubahan iklim maupun isu-isu global strategis yang lain, DPR menyambut baik kesamaan pandangan antara kedua negara di tingkat internasional. Kabar kerjasama dan pembentukan aliansi baru di kawasan Indo-Pasifik, terutama Laut Cina Selatan ini pun juga menyeret India masuk dalam kelompok bersama Indonesia dan Prancis. Di sela-sela KTT G20 di Roma, Macron pertama kali bertemu dengan Presiden Indonesia, Joko Widodo, diikuti oleh Perdana Menteri India, Narendra Modi. Pembicaraannya fokus pada pengaruh ekonomi yang tumbuh di kawasan itu dan persaingan antara Amerika dan Cina. Prancis dan India yang pertama kali menentukan strategi Indo-Pasifik pada 2018. Keduanya menemukan konvergensi yang hebat pada prinsip-prinsip panduan tindakan kami di Indo-Pasifik, kepercayaan, kemerdekaan, dan persatuan menurut kantor kepresidenan Prancis. Kini kerjasama yang bakal dijajaki oleh Prancis dengan Indonesia pun jadi sorotan. Apalagi Indonesia disebut-sebut sebagai negara yang berpengaruh di kawasan Laut Cina Selatan.